bilang, gunung adalah rumah bagi yang tak kasat mata. Tapi siapa sangka, rumah itu juga bisa jadi tempat kembali bagi yang tak seharusnya kembali. Pagi itu 7 orang sahabat bersiap memulai pendakian ke Gunung Sagara, gunung terpencil yang belum resmi dibuka untuk umum. Jalurnya masih liar, tidak ada base camp permanen, dan hanya dikenal lewat cerita, bukan peta. Nama mereka, Rak, si pemimpin kelompok, percaya diri, keras kepala. Pacarnya Raka, peka terhadap hal-hal gaib. Putra, pendaki paling berpengalaman. Bayu, cerewet, suka bercanda, paling takut mistis. Dina, realistis, paling logis, gampang marah. Reza, penyendiri, diam-diam perekam segala hal dengan kamera. Gilang, hobi bikin vlog pendakian, kameranya tak pernah mati. Mereka berangkat dari sebuah desa kecil. Seorang bapak tua yang mengantar mereka sampai batas jalur berpesan lirih. Naiklah sebelum tengah hari, turunlah sebelum malam menjemput. Dan ingat, jika kalian mendengar nama kalian dipanggil dari hutan, jangan pernah menoleh. Mereka mengangguk, tapi tidak satu pun yang menganggap serius. Di dekat pintu masuk jalur ada sebuah papan tua yang sebagian tulisannya sudah hilang. Pendakian dibatasi. Naik 7, turun, kepala adalah tebusan. Hani menatap tulisan itu cukup lama. Kita pulang aja, Rak. Raka menoleh, tersenyum. Ini kan cuma mitos. Gunungnya juga nggak tinggi-tinggi amat. Jalur awal menuju pos Sam. Mereka mulai mendaki. Jalur masih lebar, udara sejuk, dan suasana masih dipenuhi tawa. Tapi hanya 20 menit setelah masuk hutan, kabut tipis mulai turun. Lebih cepat dari biasanya. Suara jangkrik menghilang, digantikan oleh keheningan. Ada yang aneh deh, bisik Bayu. Kok hawanya kayak berat gitu ya? Putra menoleh cepat. Diam dulu, jangan banyak omong. Reza menoleh ke belakang. Seperti ada yang mengikuti dari jauh, tapi samar kabutnya terlalu tebal. Gilang, sambil merekam vlog justru makin semangat. Keren banget suasananya, ini pasti viewsnya meledak. Pos 1, tanda pertama, di pos 1, mereka beristirahat sejenak. Sebuah bangku kayu tua teronggok di sisi kiri jalur dipenuhi lumut dan retakan. Di atasnya ada potongan kain merah terikat erat, basah, seperti habis dicuci atau berdarah. Hani menggenggam tangan Raka. Rak, ini bukan tempat biasa, aku bisa ngerasainnya. Raka menarik napas menenangkan. Kita udah jauh, sayang kalau balik. Aku janji, kita berhenti kalau ada yang benar-benar bahaya. Tapi saat malam mulai turun, bahaya itu datang. Malam pertama, di tengah kabut. Mereka mendirikan 2 tenda di tanah datar tak jauh dari sungai kecil. Malam itu kabut semakin tebal. Senter tak sanggup menembus jarak lebih dari 2 meter. Sekitar jam 22:43 dini hari, Gilang terbangun karena suara langkah kaki. Bukan dari luar tenda, tapi dari tengah-tengah 2 tenda mereka. Dia mengintip dari celah tenda. Apa yang dia lihat membuat tubuhnya membeku. Seseorang berdiri membelakanginya, memakai jaket merah seperti milik Raka. Tidak ada kepala di atas lehernya. Gilang mundur pelan, menahan napas, tidak berani bersuara. Dan sesaat kemudian, sosok itu menghilang ke balik kabut. Gilang membangunkan yang lain, panik. Namun mereka hanya menganggapnya mimpi buruk karena kelelahan. Lu cuma kecapekan, bro. Mending tidur lagi, kata Putra. Tapi Hani yang juga terbangun, menatap Gilang dalam-dalam. Aku juga dengar langkahnya. Tapi aku kira itu kamu.
di jalur pendakian, menyisakan jejak. Tapi apa jadinya kalau satu dari kami mulai berjalan tanpa jejak, tanpa kepala, dan tanpa jiwa? Pagi yang tak wajar. Pagi itu, kabut belum juga menghilang. Aneh, padahal matahari sudah tinggi. Gilang bangun lebih dulu, matanya bengkak karena tak tidur semalaman. Ia duduk di luar tenda, memeluk lutut sambil menatap hutan. Aku lihat dia. Bisiknya entah pada siapa. Putra keluar dari tenda kedua. Lu masih mikirin yang tadi malam? Gilang tak menjawab. Tapi wajahnya pucat. Tangan kirinya masih gemetar. Hani muncul menyusul membawa air dalam botol. Aku juga dengar langkah kaki itu, Put. Bayu keluar sambil menguap. Mimpi rame-rame kali-kalian. Tapi saat Dina bangun dan mengecek sekitar tenda, dia berhenti mendadak. Ini bekas apaan? Semua menghampiri. Di belakang tenda tanah basah itu memiliki bekas seretan panjang. Dari dekat terlihat seperti seseorang diseret tubuhnya dari arah sungai ke balik hutan. Tapi anehnya, tidak ada jejak kaki. Mungkin hewan, kata Reza. Tapi nadanya tidak yakin. Putra menunduk meraba tanah. Enggak, ini bukan seretan binatang. Lurus, teratur, dan berat. Para langkah kaki mulai terdengar samar, tapi tidak ada siapa-siapa. Hilangnya jejak saat sarapan, Raka belum juga muncul. Semua berpikir dia masih tidur di tenda. Tapi ketika mereka membuka tenda, Raka dan Hani, tenda itu kosong. Raka, tidak ada. Tasnya masih ada, sepatunya masih di dalam, jaketnya juga tertinggal. Bahkan ponselnya. Dia nggak mungkin pergi tanpa ini semua. Ujar Dina mulai panik. Hani mulai gemetar. Tangannya menggenggam tali tasnya erat. Dia nggak mungkin ninggalin aku gitu aja. Dia pasti. Kita harus cari dia, sekarang. Penelusuran yang membingungkan. Mereka membagi dua kelompok kecil. Gilang, Putra, dan Hani menuju arah sungai. Bayu, Dina, dan Reza ke arah pos sebelumnya. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada suara, tidak ada jejak, tidak ada Raka. Yang mereka temukan justru lebih buruk. Gilang yang berjalan menyusuri jalur sungai menemukan satu benda. Topi Raka. Tergeletak di antara akar pohon. Basah, berdarah, dan sobek di bagian dalam. Seperti dicakar. Hani memekik. Gilang langsung memeluknya. Putra menatap kosong. Kalau ini beneran darah, berarti ada yang nyerang dia. Saat mereka kembali ke tenda, Reza memanggil semua. Lihat ini, katanya sambil membuka rekaman dari action cam yang dia sembunyikan di pohon dekat tenda. Malam itu, kamera menangkap sesuatu. Pukul 02.44 dini hari, bayangan seseorang keluar dari tenda Hani dan Raka. Langkahnya berat, goyah. Kamera tidak jelas, tapi cukup untuk melihat sosok itu tidak memiliki kepala. Dan tubuh itu menyeret sesuatu keluar ke arah sungai. Suara seretan di tanah, diselingi napas berat dan denting logam terset batu. Itu bukan Raka. Tapi bajunya, itu bajunya, jerit Hani. Sosok tak berkepala itu ada dua? Mereka mulai panik. Rencana turun pun gagal karena kabut semakin tebal. Sinyal tidak ada. Senter mulai habis. Malam kedua pun tiba dan kali ini mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Putra dan Reza berjaga dari pukul 10 malam sampai 2 dini hari. Dan tepat pukul mereka mendengar suara langkah kaki dari balik kabut. Langkah kaki. Banyak, lebih dari satu. Mereka menyinari ke arah suara, dan di sana berdiri dua sosok, sama-sama tanpa kepala. Salah satu memakai jaket Raka, satunya tidak diketahui. Jauza mulai merekam. Tapi sosok itu hanya berdiri diam. Hingga tiba-tiba satu sosok berlari ke arah mereka. Putra menjatuhkan senter. Semua gelap, teriakan. Langkah kaki, kabut membungkus semuanya.
Kehilangan kedua saat fajar menyingsing, mereka menyadari satu hal, Bayu hilang. Tenda tempat dia tidur kosong. Terbuka, tidak ada suara, tidak ada jejak. Dan lebih aneh lagi, di tempat tidur Bayu hanya tersisa bantal berlumuran darah dan sarung tangan hitam milik orang asing. Ini mulai nggak masuk akal, kata Dina. Wajahnya putih, Gilang menangis. Hani mulai membaca doa dengan gemetar. Kita harus turun, sekarang juga. Siapapun yang masih hidup, ikut. Jalan pulang yang buntu, mereka mulai turun. Tapi, jalur yang mereka lewati berubah. Tidak ada pos 1, tidak ada jalan tanah. Yang mereka temui hanyalah lingkaran pohon yang kembali ke tempat awal. Kita muter di tempat yang sama. Nggak mungkin, jalurnya beda. Lihat tanda ini, itu goresan kita dari kemarin. Penemuan mayat pertama. Saat mereka kembali ke area perkemahan lagi, mereka mencium bau busuk. Dan di balik semak, mereka menemukan tubuh. Tubuh Bayu. Tanpa kepala. Tergeletak seperti dibuang. Di dada Bayu tertulis dengan darah. 7 naik, berapa yang pulang? Tuhan pun enggan menyaksikan mereka yang tersesat di rumah para kepala yang hilang. Gunung ini bukan hanya tinggi, ia menagih jiwa. Dalam dunia yang masuk ke wilayah terlarang, tidak semua pintu bisa ditemukan dengan mata, dan tidak semua yang hilang pergi begitu saja. Kadang mereka tetap berdiri menunggu, tanpa kepala. Kembali ke awal, Hani, Gilang, Dina, Reza, dan Putra berdiri mematung di dekat tubuh Bayu yang telah tak bernyawa. Kabut menggulung semakin tebal seolah menelan mereka satu persatu dalam diam. Putra memeriksa tubuh Bayu dengan napas tertahan. Tulang lehernya dipatahkan. Bukan dicabut, ini bukan binatang. Gilang, kita harus kabur. Kita harus cari jalan turun. Kalau enggak, kita nggak bisa. Kita sudah mencoba tapi selalu kembali ke tempat ini. Dina meremas rambutnya, frustrasi. Ini gila, nggak masuk akal. Jalur itu harusnya turun, tapi kita muter-muter di sini terus. Kita terjebak di satu ruang yang bukan milik dunia biasa. Semua menoleh padanya. Apa maksud lo? Reza menunduk, membuka tas kecilnya dan mengeluarkan buku lusuh berisi catatan. Aku pernah dengar tentang jalur putaran kepala. Legenda lama. Mereka yang masuk ke jalur itu tidak akan keluar lewat jalur yang sama. Karena pintu keluarnya bukan pintu biasa. Jejak tak terlihat. Setelah mengubur jenazah Bayu seadanya, mereka memutuskan menyusuri jalur yang tidak ada di peta. Jalur sempit yang membelah pepohonan tua yang melengkung seperti gerbang. Semakin mereka masuk, suara burung dan angin berhenti total. Tidak ada suara, hanya detak jantung mereka masing-masing. Tiba-tiba, Dina berhenti. Tunggu, kalian dengar itu? Dengar suara seseorang memanggil, Dina A, Dina A. Itu bukan suara manusia. Putra menegur keras. Jangan jawab, jangan menoleh. Gilang menggigil memeluk kameranya erat. Kita harus keluar sebelum suara itu memanggil semua nama kita. Gerbang kayu dan bangunan tua. Setelah berjalan 2 jam tanpa arah, mereka tiba di sesuatu yang tidak seharusnya ada di tengah hutan gunung. Sebuah bangunan tua dari kayu dengan pintu besar di tengah, seperti rumah penjaga atau pos jaga zaman dulu. Pintu kayu itu tertutup rapat, tapi ada simbol aneh terukir di daun pintunya. 3 lingkaran bertumpuk dan 1 kepala melayang di tengahnya.
Ini yang dimaksud pintu keluar itu. Putra memutar gagang pintu. Terkunci. Dina mencoba mencongkel jendela. Tak bisa. Coba rekam dari sela-sela pintunya, Gilang. Gilang menyelipkan kameranya. Layar memperlihatkan sesuatu, sebuah ruangan dengan banyak foto di dinding. Semua foto adalah wajah-wajah yang tidak asing. Itu kita semua. Ada foto Bayu, Raka. Dan di tengah ruangan itu terdapat satu manekin tubuh tanpa kepala. Darah segar masih menetes dari lehernya. Pintu ilusi. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari belakang bangunan. Mereka memutar arah, dan di sana muncul pintu lain. Sama bentuknya, tapi berwarna hitam kelam. Pintu itu tuh terbuka. Jangan asal masuk. Ini bisa jebakan. Tapi kalau kita nggak coba, kita akan terus terjebak di sini. Dari legenda yang kubaca, pintu itu cuma bisa dibuka dengan tukar kepala. Semua terdiam. Apa maksud lo? Kita harus meninggalkan kepala, entah secara simbolik atau sungguhan. Dari dalam pintu. Tiba-tiba dari dalam pintu muncul bayangan. Seseorang berjalan keluar. Langkahnya pelan, tubuhnya utuh, tapi lehernya mengucurkan darah. Sosok itu memakai tas yang familiar, tas milik Raka. Raka! Ia berlari ke arah sosok itu, tapi Putra menahannya. Tapi Hani sudah terlambat. Sosok itu menyentuh Hani. Dan seketika tubuh Hani terhempas ke belakang. Kepalanya bergetar dan perlahan lehernya membiru. Gilang berlari padanya. Terlambat. Hani kehilangan kesadaran. Matanya terbuka kosong. Putra menunduk. Tangannya mengepal. Dia ditandai. Korban berikutnya. Malam itu, mereka bertiga bertahan dalam diam. Gilang tak berhenti menangis. Dina tak berkata sepatah pun. Reza membuka buku catatannya. Di halaman terakhir, tulisan yang tadinya tidak ada muncul sendiri. Yang membuka pintu harus mengganti kepala. Kepala lama tinggal bersama kami. Satu persatu pintu mulai terbuka. Dan satu persatu kepala mulai hilang. Saat kita merasa diperhatikan, biasanya ada mata yang mengawasi. Tapi bagaimana jika yang mengawasi kita bukan hanya satu pasang mata, melainkan puluhan? Mata yang tidak berkedip, mata yang tidak berasal dari makhluk hidup. Pagi setelah kehilangan, tinggal 3 orang yang tersisa. Putra yang tetap tenang, menyusun rencana meski pikirannya retak. Gilang yang sudah seperti bayangan ketakutan itu sendiri. Dina yang tak lagi percaya logika, hanya ingin keluar. Mereka duduk melingkar di depan tenda. Hani tak sadarkan diri. Nafasnya ada, tapi tipis. Matanya terbuka, tak berkedip. Seperti hidup, tapi bukan manusia lagi. Dia ditandai. Kita harus tinggalkan dia kalau ingin selamat. Tapi itu kejam. Kalau kita tinggal lebih lama, kepala kita berikutnya. Kita nggak bisa ninggalin dia kayak gitu. Tapi pagi itu, sebuah suara dari hutan menghentikan debat mereka. Mata di pohon Gilang yang memegang kamera menyadari sesuatu saat dia merekam ke arah pepohonan. Ada cahaya kecil dari batang pohon tua. Dia mendekat dan kaget setengah mati. Di batang pohon itu, ada matanya sendiri. Matanya sama bentuk, warna, dan sorotan dengan matanya sendiri. Berkedip menatapnya.
Lalu bisikan ribuan suara kecil seperti ia mundur. Ada mata di pohon itu. Mataku sendiri. Putra langsung mendekat, Dina menjerit. Tapi saat mereka dekati, pohon itu kembali biasa. Tapi tak lama setelah itu, semua pohon di sekitar mereka mulai tumbuh semacam benjolan. Benjolan itu membuka satu persatu. Semua mata ratusan mengikuti mereka mengamati jalur yang berputar. Mereka segera berlari dari tempat itu, meninggalkan tenda, meninggalkan Hani. Tapi saat mereka lari ke arah berbeda, mereka bertemu kembali di titik yang sama. Putra, kita dijebak dalam ruang yang berputar. Maksudnya kayak ilusi? Bukan. Ini bukan ilusi. Ini ruang yang diputar seperti labirin. Tapi dindingnya tidak terlihat, Pi. Dia bisa melihat kita. Siapa dia? Putra menunjuk ke langit. Langit tidak terlihat. Kabut terlalu tebal, tapi dari dalam kabut terdengar suara berat bergetar dalam bahasa tak dikenal. Simbol mata dan ruang pengorbanan Reza sebelum hilang sempat memberi Putra salinan catatan. Mereka membuka halaman terakhir. Di sana tergambar simbol aneh. 7 segmen ruang. 6 kepala. 1 pengamat. Pintu tanpa nama. Ini bukan tentang jalan keluar, tapi tentang bagaimana kita dipilih. Dipilih untuk apa? Untuk memberi mereka yang mereka butuhkan. Mereka menonton, mereka mempelajari, mereka memakan kepala. Bangunan kedua, kamar tanpa dinding. Di tengah pelarian, mereka menemukan bangunan lain. Berbeda dengan sebelumnya. Ini seperti ruang observasi. Dindingnya bukan kayu, tapi seperti kaca retak. Tapi dari luar tak terlihat apapun. Di dalamnya ada kursi bundar. Dan di sekitarnya, kamera tua berjejer. Semuanya mengarah ke tengah ruangan. Dan di atas meja ada tumpukan kepala palsu. Boneka. Plastik. Kayu. Tapi satu di antaranya adalah kepala manusia Asia asli. Kepala Raka. Matanya terbuka, tapi mulutnya tersenyum. Gilang menangis keras. Dina pingsan. Putra menggenggam pisaunya. Mata tak bisa ditutup saat malam turun. Mereka berlindung di bangunan itu. Tapi sesuatu lebih buruk terjadi. Mata mereka tidak bisa menutup. Bahkan ketika mereka menutup kelopak mata, mereka masih bisa melihat. Mereka bisa melihat dari mata lain. Mata yang tertanam di pohon. Mata yang berada di tanah. Mata dari bangkai binatang. Mereka saling melihat satu sama lain. Bahkan ketika tidak saling menatap. Aku gak tahan lagi, aku bisa ngelihat diriku sendiri dari belakang. Kita harus matiin semua mata itu. Sekarang. Penghancuran dan amarah keluar membakar satu pohon bermata. Langsung terdengar jeritan dari kabut. Pohon itu seperti berdarah. Tanah di sekitarnya menggeliat. Gilang ikut membakar lainnya. Tapi saat ketiga pohon terbakar, kabut menggulung ke arah mereka. Dan dari kabut itu, keluar makhluk tinggi besar. Berbalut kabut, tubuhnya terdiri dari mata-mata besar yang menyatu, tidak ada kepala. Hanya mata. Banyak, terlalu banyak. Korban berikutnya. Makhluk itu bergerak cepat. Gilang berusaha lari, tapi kakinya ditarik akar. Dina berteriak. Putra menariknya kabur. Saat Putra menoleh ke belakang, dia melihat kepala Gilang dilepaskan. Tapi tidak dibuang, ditaruh di cabang pohon, dan matanya tetap membuka. Tinggal Putra dan Dina. Tersisa 2 dari 7, dan pintu terakhir menanti mereka. Tapi kali ini, pintu itu memiliki mata, dan pintu itu juga melihat mereka. Mata-mata itu tidak hanya mengawasi. Mereka merasa takut.
Mereka menyimpan tangisan. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan memilih siapa yang terakhir menjadi kepala. Di dunia ini, bahasa bukan hanya dari mulut. Ada yang bicara dari bayangan, ada yang bicara lewat tulang, dan yang paling menyeramkan adalah mereka yang bicara lewat daging. Masih tersisa 2 putra dan Dina. Hanya mereka yang tersisa. Lari dari makhluk bertubuh mata yang mencabut kepala gilang, mereka kini bersembunyi di balik akar besar pohon beringin tua. Dina menangis, tubuhnya lemas, putra duduk diam, wajahnya dingin, tapi matanya mulai kehilangan cahaya manusia. Dina, mereka semua mati satu-satu. Aku gak mau ikut mati di sini. Kita gak mati, Din. Kita cuma belum dipilih. Kata Tan berdarah putra mengambil buku catatan Reza dari tasnya. Tapi kini halaman-halamannya berubah. Tulisannya bukan tinta, tapi seperti goresan urat darah. Di halaman tengah, pilihlah satu untuk bicara, yang lain jadi bahan pendengar. Dina menatapnya dengan ngeri. Apa maksudnya? Tiba-tiba, tulang di bahunya menggeliat. Ia membuka bajunya dan melihat ada huruf terbentuk dari bekas luka di kulitnya sendiri. J-A-2-A-B. Ruang daging. Setelah berjalan ke arah suara dengungan aneh, mereka sampai di area terbuka. Tapi yang terbuka bukan tanah biasa. Seluruh area itu terbuat dari daging. Permukaannya berdetak pelan seperti jantung. Lembab, hangat, basah. Dan di tengahnya ada pintu yang tidak memiliki bentuk pasti. Kadang terlihat seperti mulut, kadang seperti luka robek, kadang seperti lubang yang berdenyut. Ini pusatnya, ini sumbernya. Aku nggak mau masuk. Aku nggak mau. Kita nggak punya pilihan. Di balik situ, Abang. Di balik situ ada jawabannya. Yang menyentuh pikiran mereka melangkah ke dalam pintu daging itu. Suara desahan berat terdengar seperti makhluk yang sedang tidur dalam. Di dalamnya gelap pekat. Tapi suara-suara mulai muncul di kepala mereka. Tanpa suara fisik, tanpa gerakan bibir. Tapi jelas. Langsung menancap di otak. Selamat datang, penghuni terakhir. Kamu datang membawa kepala, tapi kamu tak akan keluar membawa milikmu. Dina mulai berdarah dari hidung. Putra menggenggam kepalanya keras. Dia masuk ke pikiran kita. Tubuh yang bicara. Di tengah ruangan itu muncul sosok manusia, tapi bukan manusia biasa. Tubuhnya terdiri dari bagian tubuh orang-orang yang telah mati. Tangan Bayu, dada Raka, kaki Hani, wajah Reza, tapi kepala tidak ada. Dan dari dada yang robek, dagingnya bicara. Kami butuh utuh. Satu dari kalian jadi tubuh, satu lagi jadi kepala. Putra menoleh ke Dina. Dina gemetar. Jangan lihat aku kayak gitu. Putra perlahan maju, pengorbanan Putra berdiri di depan makhluk itu. Ambil aku. Jadikan aku kepala. Tapi suara dari makhluk itu menjawab, kamu tidak cukup murni. Kepala yang kami butuhkan adalah milik yang merasa tak bersalah. Dina nangis. Aku nggak bersalah. Aku cuma ikut-ikutan. Dan saat itu juga, tanah tempat Dina berdiri membuka. Ia jatuh ke dalam kolam berisi potongan daging dan mata. Putra menjerit, mencoba menariknya. Tapi tangan-tangan merah menahannya. Tubuh baru dari dalam lubang itu keluar lebih tinggi, lebih utuh menggunakan kepala Dina. Tapi matanya kosong, mulutnya terbuka, dan dari dalamnya keluar suara ribuan tawa kecil. Sekarang kami punya badan. Putra tersisa, nafasnya tak beraturan. Apa yang kalian mau dari kami? Dan suara itu menjawab, bukan dari tubuh, tapi dari gunung itu sendiri. Kami tidak pernah menginginkan kalian pergi. Kami hanya ingin kalian tetap bersama. Tanpa kepala, tanpa nama, hanya tubuh, hanya mata. Untuk terus melihat, untuk terus mengingat. Putra mencoba berlari, tapi semua jalur berubah menjadi lidah panjang dari tanah daging yang menggeliat. Dan di ujung semua jalan, hanya ada satu hal, cermin. Dan dalam cermin itu, Putra melihat dirinya berdiri tanpa kepala.
tapi tetap bisa melihat. Dan dia tahu dia sudah menjadi salah satu dari mereka. Bisikan halus tapi mengerikan. Kadang jalan turun dari gunung bukan lagi jalan pulang, tapi jalan ke dalam tempat di mana tubuh kita ditinggal dan hanya mata kita yang terus menonton. Ketika semua orang mengira kisah itu telah berakhir, kadang justru baru dimulai. Karena benda-benda yang ditinggalkan masih menyimpan mata. 3 bulan setelah hilangnya tim pendaki, musim hujan belum berakhir, tapi jalur pendakian Gunung Kumbang mulai dibuka kembali secara terbatas. Sebuah tim relawan SAR memutuskan menyisir area jalur lama yang telah ditutup sejak tragedi hilangnya 7 pendaki yang tak pernah ditemukan. Di antara mereka, Dian, seorang fotografer hobi yang ikut dokumentasi. Yuda, anggota SAR senior. Rio, pendaki lokal yang tahu jalur alternatif. Mereka tak mencari mayat. Mereka hanya ingin penutupan resmi dan dokumentasi akhir sebelum pemerintah menutup total gunung itu. Tapi mereka menemukan sesuatu. Kamera di dalam tanah, Rio berteriak dari balik semak. Sini! Ada yang aneh. Yuda dan Dian mendekat. Rio menggali sedikit dan mengangkat kamera action yang terbungkus plastik robek. Masih utuh. Logo kecil di pojok bawah menunjukkan nama pemiliknya, Gilang. Dian langsung menyalakannya. Ternyata baterai cadangannya masih terisi sebagian. Isi rekaman. Tanggal di layar. Wajah-wajah familiar terlihat. Raka, Hani, Reza, Bayu, Dina, Putra, dan Gilang. Tertawa, ceria. Naik ke atas, bercanda, berpos. Lalu suasana berubah, rekaman menjadi gelap, bergejolak. Terdengar suara jeritan, langkah panik, hembusan angin. Wajah Bayu berdarah, Raka menghilang, Hani menjerit, berteriak nama seseorang. Dan kemudian, satu rekaman pendek, hanya 13 detik. Kamera mengarah ke pohon. Di batang pohon, ada kepala Reza. Matanya menatap langsung ke lensa. Tapi mulutnya tersenyum kecil. Dari rekaman, terdengar bisikan. Tolong, jangan matikan aku. Dian menjatuhkan kamera. Fail tersembunyi, Dian membawa kamera itu pulang. Saat disambungkan ke laptop malamnya, ia menemukan satu folder tersembunyi bernama Headlock. Di dalamnya bukan video, tapi hanya satu file audio. Durasi 1 menit 44 detik. Ia menekan play. Audio yang tidak seharusnya ada awalnya, hanya suara langkah. Lalu terdengar tangisan laki-laki diikuti suara daging basah digesek. Disusul satu suara bukan manusia. Bergetar berbicara dalam bahasa yang terdistorsi. 1 tinggal 2 tukar kepala sekarang. Dan di detik gelap berbina. Kita nggak akan pernah turun, Putra. Mereka nggak mau kita keluar. Lalu, jeritan. Lalu, suara kepala dibanting ke tanah. Kamera menyala sendiri, pukul 2 dini hari. Dian terbangun, karena lampu kecil di kameranya menyala sendiri. Ia mengambil kamera itu, dan layar menyala otomatis. Tapi yang muncul bukan wajahnya, melainkan pemandangan hutan diselimuti kabut. Persis seperti rekaman terakhir. Tapi ada satu perbedaan, kamera sedang merekam secara langsung. Padahal Dian berada di rumahnya. Kamera sebagai mata. Selama 5 menit, layar kamera memperlihatkan tempat lain. Pohon-pohon tinggi, langit hitam, kabut tebal, dan di tengah-tengah layar tampak sosok manusia berdiri. Tanpa kepala, sosok itu mengarah ke kamera dan perlahan berjalan mendekat. Dian menjatuhkan kamera. Ia mencoba mematikannya, tapi tombolnya tak berfungsi. Suara muncul, kami masih di sini, kami masih melihat, dan sekarang, kamu juga. Keesokan harinya Dian menghilang. Yuda dan Rio yang mencoba mencarinya ke rumah hanya menemukan kamera itu tergeletak di lantai. Rekaman terakhir, tangan Dian menulis di dinding dengan darah. Semuanya. Sekarang, aku tak bisa berhenti melihat. Dan di atas kalimat itu, lukisan sebuah kepala dipaku di tembok. Dengan suara berasal dari dalam mata yang mereka tanam bukan untuk mencari jalan keluar, tapi untuk mereka merasa takut. Agar setiap detik bisa diputar ulang, karena kepala boleh hilang, tapi ingatan harus tetap hidup. 7 kepala hilang di gunung itu, tapi hanya satu wajah yang mereka lihat terakhir, wajah yang bukan milik siapapun, wajah yang bisa menjadi siapa saja, karena ia tidak pernah punya kepala sendiri. Pertemuan dengan yang terlarang. 3 hari setelah Dian menghilang, sebuah berita tersebar di forum pendaki. Kamera terakhir pendaki yang hilang menyala sendiri. Ada rekaman baru, dan di dalamnya ada suara orang yang sudah mati.
Berita itu menarik perhatian Bu Ratna Saraswati, mantan peneliti spiritual dan mantan dosen antropologi yang kini mendalami kasus-kasus anomali di Indonesia. Dia pernah mendengar legenda kuno, satu wajah untuk 1000 tubuh. Ia datang ke kaki Gunung Kumbang, ditemani oleh asistennya Jaya. Mereka mencari asal-usul makhluk tua yang disebut dalam rekaman kamera Gilang dan Dian. Legenda terlupakan di desa kecil di lereng gunung. Bu Ratna bertemu Mbah Wiryo, tetua kampung yang jarang bicara. Tapi saat mendengar kata tanpa kepala, wajahnya pucat. Mbah Wiryo akhirnya mengisahkan sesuatu yang tak pernah diceritakan ke siapapun. Dulu, ada pendeta dari zaman kolonial yang dikhianati murid-muridnya. Ia dihukum mati dipenggal dan jasadnya dikubur tanpa kepala. Tapi rohnya menolak pergi. Ia mencuri wajah orang-orang yang melawannya dan menyimpannya di tempat itu, di jalur pendakian yang tak boleh dilewati saat langit tak punya bulan. Sekarang dia tidak lagi mencari tubuh, tapi mencari satu kepala yang cocok untuk dikenakan selamanya. Ritual panggil kepala Bu Ratna dengan kemampuan supranaturalnya melakukan ritual sederhana di hutan bawah gunung. Ia meletakkan 7 foto para pendaki yang hilang dalam lingkaran tanah garam dan membaca mantra pemanggil ingatan terakhir. Tiba-tiba, satu wajah muncul dari dalam tanah. Wajah yang kabur, tidak jelas. Tapi anehnya memiliki sedikit dari wajah ketujuh korban. Alis seperti Bayu, mata seperti Raka, bibir seperti Hani, rahang seperti Putra, pipi seperti Dina, hidung seperti Reza, dagu seperti Gilang. Bu, itu wajah mereka semua, tapi jadi satu. Tapi tak punya suara, dan perlahan tumbuh leher tanpa tubuh. Cermin wajah yang salah. Malam itu, Bu Ratna bermimpi aneh. Ia berada di dalam gua yang penuh cermin, tapi di setiap cermin wajahnya berubah-ubah, menjadi satu persatu wajah pendaki yang hilang. Dan di akhir koridor, ada satu cermin besar, tapi tidak menampilkan pantulan. Saat ia mendekat, terdengar suara, "Kau punya kepala yang cocok. Aku hanya butuh tubuhmu tertinggal, dan wajahmu untuk kuambil." Jaya yang terpanggil besoknya, Jaya menghilang. Bu Ratna menemukan pesan terakhirnya tertulis di kaca mobil. "Aku melihat wajahku dalam orang lain, tapi itu bukan aku." Dan dari rekaman CCTV yang tak pernah menyala sebelumnya, Bu Ratna melihat Jaya keluar malam hari, tapi tak membawa kepala. Hanya tubuhnya yang berjalan masuk ke arah hutan. Ruang wajah tanpa kepala. Bu Ratna akhirnya memutuskan untuk naik ke gunung sendiri. Tak ada yang mau menemaninya. Di tengah hutan, ia menemukan tempat itu bukan tanpa ruang seperti kubah, dan di dalamnya 7 kepala tertancap di dinding. Tapi di tengahnya, ada satu wajah besar tertanam di daging tanah. Wajah itu bergerak, berkedip, menyesuaikan bentuk. "Kau cocok." Bu Ratna menggenggam kalung pusaka pemberian gurunya dan berteriak, "Kembalikan wajah-wajah itu. Biarkan mereka pergi." Tapi wajah itu menangis. Dan dari matanya keluar tubuh-tubuh pendaki yang hilang. Semua kembali. Tapi bukan mereka. Seminggu setelah ritual, 7 orang ditemukan berjalan turun dari gunung. Utuh, dengan kepala. Tapi anehnya, Raka tidak mengingat orang tuanya. Hani tidak bisa membaca. Putra tidak punya sidik jari. Reza tidak mengenali wajahnya di cermin. Dina hanya bisa berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui. Gilang tak bisa menangis. Bayu hanya tersenyum. Terus-menerus. Dan satu hal yang sama. Setiap malam mereka menatap langit dan berbisik, "Siapa aku malam ini?" Penutup episode. Ketika satu wajah terlalu lama mengamati dunia, ia ingin memiliki bentuk. Dan ketika 7 kepala dipersembahkan, ia memilih satu wajah untuk dikenakan selamanya. Milik siapa sebenarnya? 7 orang kembali dari gunung. Tapi hanya 6 yang memiliki ingatan. Dan satu di antaranya bukan manusia, bukan makhluk dari dunia kita. Tapi ia memakai wajah yang paling kalian percaya. Mereka kembali. Tapi tak sama 7 pendaki yang dahulu hilang, kini telah kembali ke rumah masing-masing. Media menyambut mereka seperti pahlawan yang selamat dari maut. Tapi ada satu hal yang tak dilaporkan. Setiap dari mereka mengalami perubahan aneh. Kini hanya tidur di siang hari. Hani bicara dalam bahasa lama yang tak dikenali. Putra menatap kosong, tidak pernah berkedip. Dina mengukir simbol-simbol aneh di dinding rumahnya.
Reza, berhenti makan makanan manusia. Gilang tertawa di waktu-waktu yang tidak tepat. Dan Bayu tidak pernah berbicara sama sekali. Tapi wajahnya selalu tersenyum. Tak pernah berubah, bahkan saat tidur. Penyelidik bayangan Bu Ratna, yang selamat dari pertemuannya dengan wajah dalam tanah, mulai menyelidiki mereka satu persatu. Ia menyamar sebagai wartawan menemui keluarga para pendaki. Di rumah Dina, ia menemukan sebuah buku harian yang ditulis terbalik. Tulisannya hanya bisa dibaca dengan cermin. Dan di halaman terakhir, salah satu dari kami bukan siapa-siapa, tapi dia tahu semua nama kami. Perubahan fisik rumah sakit daerah mulai curiga. Dari hasil pemeriksaan medis 7 pendaki, ditemukan fakta mengerikan. Sidik jari Bayu tidak terdaftar di sistem nasional. Retina matanya tidak memiliki pola pembuluh darah. Suhu tubuhnya selalu 27 derajat. Dan satu yang paling mengejutkan, Bayu tidak memiliki tulang tengkorak. Kepalanya hanya kulit elastis. Di dalamnya, hampa. Tes cermin Bu Ratna menyusun tes rahasia. Ia membawa cermin antik yang konon mampu menunjukkan asal jiwa. Ia menyuruh masing-masing pendaki berdiri di depan cermin satu persatu. Raka terlihat seperti anak kecil menangis. Hani terlihat mengenakan pakaian zaman kerajaan. Reza tampak berdiri mundur seperti takut melihat dirinya sendiri. Tapi Bayu tidak memantulkan apa-apa. Cermin tetap gelap. Namun dari dalam cermin, wajah lain mulai muncul. Wajah yang tidak mirip siapapun. Tidak ada mata, tidak ada mulut. Hanya kulit, dan perlahan menekan keluar. Bayu yang sebenarnya. Saat itu, Bayu berbicara untuk pertama kalinya. Aku lelah menjadi daging tanpa wajah. Sekarang aku punya banyak. Tapi aku ingin satu yang bisa berbohong, karena hanya manusia yang bisa berpura-pura jadi manusia. Bu Ratna menatapnya dengan mata terbuka. Kau bukan Bayu. Kau adalah wajah itu. Dan makhluk itu tersenyum, bibirnya memanja sampai ke telinga, robek ke pipi. Ritual terbalik Bu Ratna kembali ke Gunung Kumbang. Kali ini dia membawa satu benda penting, kepala tiruan dari 7 wajah korban. Ia meletakkan semuanya dalam formasi lingkaran. Ia membacakan mantra terbalik yang pernah dipelajari dari kitab kuno Jawa. Yang tak punya nama, kembali pada ketiadaan. Yang pakai wajah bukan miliknya, dikembalikan pada lubang pertamanya. Langit menghitam, gunung bergetar. Suara jeritan ribuan mulut tak terlihat memenuhi udara. Bayu mulai meleleh. Kulitnya luruh, wajahnya melar. Dan dari tubuhnya keluar wajah-wajah orang lani. Gilang, Dina, Reza, Putra. Tapi semuanya menjerit bersamaan. Bukan kami, bukan kami. Dia masih di antara kalian. Ketika wajah bisa ditiru, bagaimana kau tahu siapa di sekitarmu? Bagaimana jika temanmu, pacarmu, orang tuamu, bukan mereka yang kau kira. Karena kini, wajah itu bisa jadi siapa saja. Apa jadinya jika wajahmu bukan milikmu lagi? Jika saat kau bercermin, wajah yang kau lihat tersenyum lebih dulu sebelum kau tersenyum? Awal dari cermin. 2 minggu setelah ritual Bu Ratna, keanehan mulai menyebar. Orang-orang di desa bawah Gunung Kumbang mulai melaporkan fenomena aneh. Anak kecil yang menangis setiap melihat cermin. Wanita yang melukis wajah dirinya dengan bentuk yang salah. Seorang kakek ditemukan tewas membenturkan kepalanya sendiri ke cermin sambil berteriak, "Itu bukan aku, itu bukan aku." Di rumah sakit jiwa terdekat, 3 pasien baru masuk dalam 1 hari, semua dengan gejala yang sama. Mereka melihat wajah mereka sendiri, bergerak tanpa mereka. Rekaman CCTV yang aneh. Bu Ratna mendapatkan rekaman CCTV dari minimarket di kaki gunung. Jam 02.46 dini hari. Seorang pria berdiri di depan rak minuman menghadap ke kaca pendingin. Namun, dalam pantulan kaca, wajahnya menghadap ke belakang, tersenyum. Pria itu pingsan seketika. Ketika bangun, ia hanya bisa berkata, "Wajahku mencoba keluar duluan." Pelukis wajah yang tidak diundang. Salah satu korban, seorang pelukis bernama Fadil, mulai melukis wajah orang asing yang tak pernah ia temui. Matanya terlalu banyak. Mulutnya lebih lebar dari telinga ke telinga. Dan wajah itu selalu berubah posisi setiap ia memalingkan lukisan. Fadil akhirnya sadar. Ia sedang melukis satu wajah yang ingin diingat kembali. Wajah yang telah dilupakan dunia. Dan suatu malam, ia hilang. Di dinding rumahnya tertulis, "Jangan lihat wajahku, biarkan aku tetap hilang." Sindrom wajah bayangan Bu Ratna berkonsultasi dengan ahli saraf di Jakarta. Fenomena ini mulai disebut sindrom wajah bayangan.
di mana seseorang merasa wajahnya bukan miliknya lagi. Gejalanya, 1. Sering menatap cermin lebih dari 15 menit. 2. Mendengar bisikan saat menyikat gigi. 3. Merasa pantulan cermin berkedip lebih dulu. Saat difoto, wajah terlihat sedikit miring dari tubuh. Bu Ratna menyimpulkan satu hal, wajah yang turun dari gunung, ingin menyebar. Dan mereka melakukannya lewat cermin. Pengumuman nasional pemerintah akhirnya mengeluarkan pengumuman aneh. Hindari menatap cermin terlalu lama. Jika melihat wajah Anda berubah, segera hubungi pihak medis. Internet geger. Orang-orang mulai menutupi kaca rumah mereka. Toko-toko menarik semua produk cermin. Tapi, sudah terlambat. Karena wajah-wajah itu tidak hanya tinggal di cermin. Mereka mulai hidup di dalam kita. Video live stream yang maut seorang influencer terkenal, Tiara, membuat konten berjudul Cermin Dilarang Pemerintah. Gimik atau fakta. Dalam siaran langsungnya, dia menantang, aku bakal duduk depan cermin selama 60 menit live. Dan kita lihat, beneran horor gak? Di menit ke-40 dia, wajah Tiara di cermin mulai tertawa sendiri. Tapi tubuh Tiara diam membatu. Penonton melihat pantulan wajahnya mulai membusuk. Dan di menit ke-51, Tiara bangun dari kursi. Tapi penonton bersumpah, yang bergerak adalah Tiara dari dalam cermin. Yang asli tetap duduk, tak pernah bergerak lagi. Bu Ratna dan wajah menyadari satu hal, wajah itu tidak bisa dibunuh. Karena wajah itu bukan makhluk, tapi ingatan. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah melupakan wajah itu sepenuhnya. Tapi ia sudah terlambat. Karena malam itu, saat ia menyalakan lilin di kamarnya, ia melihat sesuatu. Cermin kecil tergantung di tembok. Tak pernah ia pasang. Dan di sana, wajahnya sedang menatapnya. Tapi tersenyum seperti bukan dia. Wajah adalah identitas. Tapi jika identitas bisa ditiru, apa gunanya nama? Jangan lihat cermin malam ini. Jangan percaya pantulanmu, karena dia sudah di sana. Dan dia ingin keluar. Ada yang lebih mengerikan daripada kematian, yaitu dilupakan. Dan ada wajah yang menolak untuk menghilang. Ia akan menempel pada siapapun, asal dikenang. Asal diingat selamanya. Kembali ke awal, Bu Ratna kembali naik ke Gunung Kumbang. Sendirian. Tak ada lagi yang berani mengikutinya. Dalam tasnya, cermin hitam dari zaman Majapahit, pisau pemutus roh, dan satu foto terakhir para pendaki sebelum mereka hilang. Mencari asal wajah itu dan menghapusnya dari dunia. Sejarah yang dikubur di tengah perjalanan, Bu Ratna menemukan sebuah batu besar yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Di atasnya tertulis dengan aksara kuno, aku bukan iblis, aku bukan dewa. Aku hanyalah wajah yang dikhianati dan dibuang. Mereka mencuri tubuhku, tapi aku mencuri wajah mereka. Ia paham, wajah ini dulunya manusia biasa, seseorang yang dari sejarah, namanya dicoret, mukanya dilupakan, hingga ia jadi roh tak bernama yang hanya bisa hidup jika dikenang. Ritual pemutusan ingatan. Di tengah malam, Bu Ratna mulai ritual terakhir. Ia duduk di tengah lingkaran api, menghadap ke cermin hitam, dan membaca mantra pemutusan. Wajah yang dicuri kembali ke tanah. Ingatan yang dipaksa kembali ke kosong. Yang ingin diingat, dilupakan. Langit menghitam, gunung bergetar. Cermin itu memunculkan wajahnya sendiri. Tapi bukan dirinya. Itu wajah dia. Wajah yang telah menempel di ratusan orang. Wajah yang tak punya nama. Manifestasi terakhir dari dalam cermin, makhluk itu keluar. Bentuknya seperti manusia, tapi wajahnya terbuat dari banyak wajah. Lapis demi lapis. Wajah anak kecil, ibu, tua, muda, pendaki, bayi, semua menyatu, menangis, tertawa, berteriak. Makhluk itu bicara tanpa mulut. Aku adalah ingatan. Aku adalah wajah semua orang yang dilupakan. Aku ingin hidup di dalammu. Pengorbanan makhluk itu mendekat. Bu Ratna menusuk dirinya sendiri dengan pisau pemutus roh. Darahnya menetes ke cermin hitam. Jika aku harus melupakan diriku sendiri, demi dunia menghapusmu, maka biarlah aku lenyap bersama semua wajahku. Makhluk itu terhisap kembali ke dalam cermin. Cermin pecah menjadi abu, dan Bu Ratna menghilang. Dunia setelahnya besoknya, media nasional memberitakan Bu Ratna Saraswati, ahli supranatural, hilang saat ekspedisi. Tapi anehnya, tidak ada satupun orang yang bisa menggambarkan wajahnya. Bahkan fotonya menghilang dari semua berkas digital. Dan di rumahnya cermin-cermin kosong, tak ada pantulan, hanya hening. Kesimpulan, kini dunia kembali tenang. Cermin-cermin dijual kembali.
Wajah orang-orang tak lagi berubah. 7 pendaki menjalani hidup baru dalam diam. Tapi kadang di antara ratusan selfie yang diambil orang, muncul satu foto tanpa wajah. Atau lebih menyeramkan, dengan wajah yang tak dikenal, tapi sedang tersenyum ke arahmu. Penutup cerita, setiap wajah ingin dikenang, tapi tak semua layak untuk diingat. Jika kau melihat wajah asing di cerminmu, bukan mimpimu yang terganggu, bukan cerminnya yang rusak, tapi dia sudah kembali. Dan dia bertanya, siapa kamu? Kalau bukan aku. Terima kasih telah mengikuti seluruh 10 episode.